semuanya. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Jadi, pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan ibadah PT secara online. Dalam pandemi seperti ini, kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, sebelum kita mulai ibadah PT online kita pada pagi hari ini, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik yang terkasih, di minggu kelima sesudah Pentakosta pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait pertama sampai kedua, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, berdoa mengucap syukur untuk kebaikan-Mu kepada kami hari ini, di mana kami boleh turut ambil bagian dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Dan sebelum kami memulai ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan berada bersama dengan kami, boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga mau diamkan semua suara di hati kami, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait ke-6, Hai Mari Sembah. Ya Maha Besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kakak berharap Sobat Teruna semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur apabila boleh menikmati udara segar di pagi ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas kesempatan kami boleh kembali ambil bagian di dalam IHMPT di hari ini. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, buat kami mengerti
Ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Sobat Teruna, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 2. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di dalam pidatonya yang terakhir pernah menyampaikan satu ungkapan yang sampai saat ini masih diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Ungkapannya adalah jas merah. Jas merah, tahu jas ya? Itu pakaian yang dipakai oleh laki-laki. Ya kalau perempuan namanya blazer. Jas merah, jas yang warnanya merah. Tapi sebenarnya jas merah yang dimaksud oleh Presiden Soekarno ini adalah suatu singkatan. Singkatan yang artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jas merah.
Ungkapan ini terlihat sederhana, ya tapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Sobat Teruna, pertanyaannya kenapa kita gak boleh melupakan sejarah? Kenapa sejarah itu penting di dalam hidup kita, sehingga banyak orang yang memang belajar khusus ilmu tentang sejarah. Bahkan Sobat Teruna juga pasti sedang belajar sejarah di sekolah ya. Ada sejarah umum, sejarah dunia ini, ada sejarah perjuangan bangsa. Apapun itu, sejarah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Mengapa demikian? Karena lewat ungkapan Presiden Soekarno, jangan melupakan sejarah. Setiap bangsa, setiap masyarakat Indonesia diingatkan kembali akan kegigihan para pejuang tempo dulu mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Lewat mempelajari sejarah, maka generasi sekarang bisa memahami bahwa kemerdekaan Indonesia yang diraih sekarang itu adalah lewat perjuangan yang menitikkan keringat dan darah oleh para pahlawan yang gugur di medan perang. Oleh karena itu, bukanlah hal yang main-main pada saat Presiden Soekarno menyampaikan pidato jas merah ini. Karena memang sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Itulah makna dari pidato jas merah. Nah, jika kita melihat bacaan pada hari ini tidak jauh beda dengan harapan Soekarno yang diungkapkan lewat pidato jas merah itu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ternyata di dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen, melupakan sejarah itu juga bisa berakibat fatal. Sobat Teruna yang terkasih, di dalam bacaan hari ini, di dalam kitab Hakim-Hakim, itu diceritakan masa akhir kehidupan Yosua. Sobat Teruna pasti masih ingat Yosua ya. Yosua adalah seorang tokoh Israel yang menggantikan tugas Musa. Kalau adik-adik masih ingat cerita tentang Musa, mempunyai tugas membawa keluar bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, maka pada saat menjelang memasuki tanah perjanjian Tuhan, tanah Kanaan, Musa tidak berhak memasuki tanah itu karena dosa yang dia buat. Akhirnya Musa digantikan oleh Yosua. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini, Yosua diberitakan meninggal dunia. Dan pada saat itu kondisinya adalah bangsa Israel sudah memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan itu. Maka dari itu di ayat 6 disampaikan di situ, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu, negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi umat Israel. Nah, jika kita membaca ulang bacaan kita pada hari ini dari ayat 6 sampai ayat 16, ada dua perbedaan besar sikap bangsa Israel ketika ditinggalkan Yosua dan sikap bangsa Israel keturunan-keturunan jauh setelahnya. Di ayat ke-7 sampai ayat ke-9 diceritakan sikap bangsa Israel yang masih ingat akan sejarah. Sejarah apa itu? Sejarah penyertaan Tuhan. Di ayat 7 dibilang di situ, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah, nah perhatikan adik-adik, melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang
Israel. Jadi generasi gak lama setelah Yosua meninggal itu mereka masih beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih ingat sejarah. Sejarah apa? Sejarah orang Israel dibebaskan dari Mesir. Dalam pimpinan Musa pada saat itu digantikan Yosua, dan janji Tuhan tergenapi ketika mereka memasuki tanah perjanjian di Kanaan. Lewat sejarah penyertaan Tuhan itu, maka orang Israel selalu patuh dan selalu menaruh respek kepada Tuhannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan dan mengirim mereka ke tanah perjanjian. Oleh karena itu, ya ini sangat berhubungan erat seperti yang Presiden Soekarno bilang. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Dengan orang Israel mengingat sejarah kebaikan Tuhan, maka orang Israel tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan itu. Begitupun ayat 8 dan 9 dan seterusnya. Tetapi hal ini berbeda dengan generasi orang-orang Israel yang hidup jauh setelahnya. Di ayat 10 dikatakan di sana, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu, nah perhatikan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Luar biasa adik-adik, berubah drastis. Kenapa? Karena generasi berikutnya, generasi muda Israel pada saat itu sudah tidak mengindahkan jas merah lagi. Mereka benar-benar sudah lupa dengan sejarah bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah Israel, adalah Allah yang begitu mengasihi mereka, yang membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah lupa itu. Mereka sudah lupa cerita itu dari nenek moyang mereka, generasi sebelumnya. Sehingga ketika kita lalai menghayati kebaikan Tuhan, maka kita berangsur-angsur akan menjauh daripada Tuhan. Bahkan di sini dibilang umat Israel menyembah Allah-Allah di sekeliling mereka, Allah-Allah di sekitar Kanaan. Mereka menjadi murtad dan menyakiti hati Tuhan. Ya, Sobat Teruna terkasih, Sobat Teruna pasti punya orang tua atau wali, om, tante. Ketika kita mengingat kembali jasa orang tua kita, papa mama kita, kalau kita lagi iseng-iseng di rumah, kita buka album foto kita waktu kita masih kecil, maka di situ ada foto ketika mama sedang mandiin kita, ketika papa sedang menggendong kita. Dengan melihat kembali masa lalu kita, maka rasa cinta kasih dan penghargaan kita kepada orang tua kita makin kuat. Kenapa? Karena dengan sejarah yang selalu kita ingat akan kebaikan mama papa kita, maka kita sadar betul bahwa kita ini adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh mereka. Ya. Nah, kalau Sobat Teruna selalu mengingat itu di dalam hati, di dalam pikiran kita, maka harusnya perasaan cinta kita kepada orang tua kita itu tidak akan pernah pupus. Ayah kita adalah orang yang sangat luar biasa berjuang untuk kehidupan kita. Ibu kita adalah orang yang sangat berjasa di dalam pertumbuhan dan pendidikan kita. Nah, begitupun dengan cinta kita kepada Tuhan. Di dalam bacaan ini sangat jelas. Ketika kita tidak mengindahkan sejarah, mengingat selalu akan kebaikan Tuhan, maka kita lupa. Dan seluruh aktivitas kita, kesibukan kita,
pergaulan kita akan membuat kita menjadi mundur di dalam kerohanian. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu untuk menghayati sejarah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan lihat di ayat selanjutnya dikatakan di situ ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Ya, karena memang menyangkal Tuhan itu dosanya luar biasa. Banyak dosa yang bisa diampuni, ada satu dosa yang tidak diampuni menurut Alkitab, dosa menghujat Roh Kudus. Ketika kita menghujat Tuhan, maka itu dosa yang tidak bisa diampuni. Ayat 16 mengatakan, tapi Tuhan masih mengasihi mereka. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Maka dari itu kitab ini disebut hakim-hakim. Kalau Sobat Teruna punya waktu untuk baca kisah selanjutnya, itu banyak cerita tentang hakim-hakim Israel yang berusaha untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, Sobat Teruna yang terkasih, jadi jelas, sederhana. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah merenungkan kebaikannya, maka kita tidak akan pernah berhasil mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah mengenal perbuatannya seperti yang dibilang di ayat 10 ini, maka iman kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan hanyalah kasih yang pura-pura. Hanyalah kasih yang sifatnya sementara. Ya. Mengapa Israel gagal setia mengasihi Tuhan? Karena dua hal. Yang pertama, dia sudah lupa sama sejarah, tidak mengenal Tuhannya lagi dan perbuatannya yang besar. Yang kedua, mereka udah gak beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu apa sih? Beribadah itu mengabdi kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak berusaha mengenalnya, ya itu mohon maaf ya Sobat Teruna, itu sama aja dengan omong kosong. Itu sama saja dengan kepura-puraan. Ya, kita bisa nyanyi dengan lantang bahwa in moment like this I sing out the song, I sing out the love song to Jesus, singing I love you Lord. Ya, bernyanyi sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah menghayati cinta kasih Tuhan yang besar itu? Apakah kita pernah bersekutu dengannya setiap hari? Apakah kita pernah ketika melihat ciptaannya di alam sekitar dan kita kagum akan ciptaannya ini dan kita bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Engkau memberikan berkat yang cukup di dalam kehidupanku. Aku boleh bersekolah sampai saat ini dengan tanpa kurang suatu apapun. Aku masih bisa makan enak, masih bisa punya papa mama yang membiayai hidup aku. Itu karena Tuhan mengasihi aku. Setiap kali kita mau merenungkan kebaikan Tuhan itu, maka kasih kita hari lepas hari kepada Tuhan akan semakin kuat. Nah, yang terakhir pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kasih kita kepada Tuhan? Kasih kepada Tuhan yang tulus tentunya. Ya, jawabannya ingat aja lagi tadi. Bagaimana cara kita mengasihi orang tua kita? Yaitu dengan selalu mengingat akan kebaikannya. Ketika kita dimandiin waktu kecil, ketika pada saat kita kedinginan, dia mendekap kita erat. Ketika kita sedang kelaparan, ibu kita akan berusaha mencari yang terbaik untuk makan kita, walaupun mungkin pada saat itu sedang tidak punya uang. Nah, setiap kali kita mengingat kebaikan orang tua kita, maka kasih kita akan bertumbuh. Maka dari itu, hal yang sama juga kita harus lakukan kepada Tuhan.
Setiap kali kita menghirup udara yang segar di luar, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi ini dengan udara yang baru, hari yang baru, kesegaran yang baru. Itu semua karena kasih-Mu. Maka kasih kita kepada Tuhan akan semakin dalam. Bagaimana caranya? Baca kitab suci. Karena kitab suci ini isinya dari Kejadian sampai Wahyu menggambarkan cinta kasih Tuhan kepada manusia. Cinta kasih Tuhan yang baru saja kita baca juga di dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana Dia begitu mengasihi umat Israel. Yang pada hal ini kita juga sebagai umat pilihan Tuhan. Bagaimana Dia begitu mengasihi Tuhan, mengasihi kita. Oleh karena itu baca Alkitab setiap hari. Di dalam firman Tuhan ini kamu akan mengenal betapa karya Tuhan itu besar. Hanya untuk satu misi, menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa. Sehingga dia boleh selamat lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, berdoa setiap hari. Berdoa. Jangan minta tolong kepada yang lain. Allah kita itu adalah Allah yang besar. Dia sanggup memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap masalah kita. Kau punya masalah pergaulan di sekolah, punya masalah pergumulan perekonomian keluarga. Mungkin ada sobat teruna yang saat ini terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi. Datang kepada Tuhan dalam doa. Bergaul karib dengan Dia. Sapa Tuhan Yesus hari ini bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku tahu Tuhan mengasihi aku. Oleh karena itu setiap hari aku ingin datang kepadamu dalam doa kepada Tuhan. Yang ketiga, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ibadah adalah abodah. Mengabdi. Tindakan pengabdian seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, maka ada pertemuan yang intens, pertemuan yang rutin dengan Tuhan. Sobat teruna tahu kenapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu itu diambil dari bahasa Portugis domingo. Domingo yang artinya hari Tuhan. Kenapa dibilang hari Tuhan? Karena pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Maka dari itu kenapa orang Kristen itu mempunyai hari ibadah di hari Minggu? Karena setiap hari Minggu orang Kristen akan diingatkan kembali akan karya besar Tuhan. Apa itu? Kebangkitannya. Kebangkitan untuk keampunan dosa kita semua. Maka dari itu dengan setiap hari Minggu kita datang, tujuannya adalah setiap orang Kristen diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang besar itu. Nah, dengan tiga hal ini, maka adik-adik akan selalu mempunyai kasih yang besar, yang setiap hari makin kuat kepada Tuhan. Rajin-rajinlah datang IHMPT. Rajin-rajinlah datang ke gereja. Nikmatilah firman Tuhan. Nikmatilah persekutuan dengan sesama, dengan teman-temanmu. Kalau ada persekutuan di tempat lain, di sekolah atau dimanapun, ikutlah, ambil bagian di dalamnya. Tunjukkan bahwa sobat teruna mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Maka dari itu kita akan dengan lantang setiap hari akan bernyanyi. Singing I love you Lord. Singing I love you Lord. Singing I love you, Lord, I love you. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Meskipun kamu masih muda, cintailah Kristus di dalam kemudaanmu. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 305, bait pertama dan kelima. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur
Hai jiwaku, puji Tuhanmu. Ku mengasihi Yesus tak henti, rela ku pikul salib dan bebannya, dan ku lakukan titah dan pesannya. Jangan olehku, Tuhanku, sedih. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kesulitan dalam perekonomian dan dampak lainnya yang terdapat dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan kami, bangsa kami, pimpinan dan lembaga lainnya dalam mengurus masalah ini. Tuhan topang dan berkati kami dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan keadaan ini agar kami dapat beraktivitas, bekerja seperti semula tanpa merasa takut untuk keluar, berdekatan dengan orang lain, dan juga Tuhan sembuhkan para ODP, PDP, dan pasien positif corona. Dan para tenaga medis, relawan, dan para jajarannya, Tuhan lindungi mereka dalam tugasnya untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa pinta syukur kami yang kami alaskan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Terkhusus gereja GPIB Sawangan kami ya Tuhan, berkatilah GPIB Sawangan agar dapat tetap menggagas PKA sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat saat ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk GPIB Sawangan yang sampai saat ini masih dalam masa pembangunan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar semuanya dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk ibadah-ibadah online yang kami lakukan saat masa pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar semuanya lancar dan berkatilah juga agar ibadah online yang kami adakan tetap menjadi berkat untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami juga berdoa untuk kakak, adik, om, tante, serta orang tua kami. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang Engkau berikan. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Berkatilah mereka senantiasa ya Tuhan, berilah mereka kesabaran, dan terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Berilah mereka kesehatan, agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga. Berilah rezeki secukupnya untuk kami semua pada masa pandemi ini, serta hindarkanlah orang tua kami dari virus COVID-19 yang sedang menyebar di seluruh dunia, termasuk negeri kami ini, serta jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya yang lainnya. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik bagi gereja, masyarakat, dan keluarga. Buatlah keluarga kami menjadi keluarga kecil yang selalu mengasihi-Mu dan mengasihi Yesus Putra-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu untuk semua orang tua yang dengan rela dan penuh tanggung jawab telah menjalankan tugas selaku orang tua atas kami, anak-anak mereka. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia. Bila mereka menghadapi kesulitan dan tantangan, sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang diperlukan. Ya Tuhan, semua permohonan ini kami unjukkan kepadamu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang menjadi teladan kami dalam menghormati dan mengasihi orang tua. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami juga akan berdoa untuk teman-teman PT kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua ya Tuhan. Berkatilah dalam masa belajar kami, dan lindungilah kami ya Tuhan dari segala sakit penyakit ataupun mara bahaya ya Tuhan.
Tuhan Yesus berkati juga teman-teman PT kami yang akan berulang tahun untuk minggu ini ya Tuhan. Berikanlah mereka berkat dan perlindungan daripada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, setiap ibadah maupun suatu pekerjaan yang kami lakukan, walau mungkin berbeda-beda tempat dan tugas, tapi kami yakin Tuhan selalu hadir di sisi kami, menyertai, memberkati, dan menuntun kami seperti Tuhan menuntun para kakak layan kami dan para kakak pengurus lainnya yang sudah ditetapkan dalam program kerja, yang selalu tetap bersemangat dalam bekerja dan mengajarkan kami para teruna tentang firman-Mu. Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah tiba di akhir ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 117, bait pertama dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Adik-adik teruna, kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami boleh bersama bersekutu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari yang indah ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai teruna yang berpegang teguh kepada janji-Mu. Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai keluarga kami ya Tuhan, sehingga setiap keluarga kami senantiasa mendapat perlindungan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ya benar adanya Allah.